Desa Timbul Sloko. Masuk abrasi masuk sampai Anggorau. Berapa kakak Pak di Timbul Sloko ini Pak? Kakaknya ada 2.600. 2.600 kakak. Jadi yang ini Desa Tambak Sari, yang ada makamnya Syekh Abdullah Muzakir tadi Tambak Sari ya. Itu ada 6 desa yang benar-benar sudah tenggelam. Di antaranya juga makam Syekh Abdullah Muzakir yang tadi kita sudah melintas. Ini juga desa yang kena dampak abrasi air laut. Namun di desa tersebut warganya masih memilih untuk bertahan, tidak pergi meninggalkan kampung kelahirannya. Oke teman-teman, jadi kita akan mencoba berpetualang lagi di desa itu sudah tenggelam ya, yang dimana warganya sudah mengungsi atau direlokasikan, diberi alokasi tempat oleh pemerintah Demak untuk tinggal dan meninggalkan desanya karena tenggelam gitu, dan diberi tempat tinggal yang lainnya yang agak aman ya. Saya bilang agak, kenapa? Karena pindahnya masih di wilayah Demak dan masih dekat dengan laut. Dan di sana nanti kita akan mengunjungi satu perkampungan, satu desa yang juga dulunya perkampungan yang sekarang sudah tenggelam. Itu yang ke Syekh Abdullah Muzakir ke, deket ke. Niki sing desa napa? Tambak Sari. Oh, ini ada Tambak Sari. Kaitan dengan makam Syekh Abdullah Muzakir ya. Gue kelihatan di sini. Jadi di sana itu masih ada tinggal beberapa warga yang masih bertahan milik hidup dan tinggal di desa tersebut. Ya mau nggak mau, mungkin karena faktor dan alasan tertentu, mereka masih tetap memilih untuk menghuni tempat tinggalnya. Ini ikut tol lah Pak? Tol? Oh, itu jalan tol, proses atau proyek jalan tol Semarang Demak, kelihatan dari sini, yang dimana proyek tol tersebut menggunakan bambu ya sebagai landasan atau pondasi, itu menggunakan bambu. Kita nanti mungkin mangke mriko nggih. Nah, kita akan mendekat agak dekat dari jalan tol ini, yang ini masih proyek, masih proses pengerjaan tentunya. Jalan tolnya terus sampai ke Semarang, yang memang lebih memilih jalan pintas, yaitu nyebrang laut. Sangat terik sekali siang hari ini, sangat panas sekali ya. Tuh, ternyata ini jalan tol. Saya pikir ini jalan biasa, ternyata ini yang sudah tentunya pemirsa tahu bahwa ada satu proyek besar ya, pembangunan jalan tol yang melintasi laut dengan menggunakan bahan bambu sebagai pondasi. Ya, ini biar teman-teman tahu ya, melihat secara langsung, melihat secara dekat bagaimana nanti kesekian tahun ke depan ya,
jalan yang ada di depan kamera itu ramai dilintasi mobil-mobil. Nah ini masih proyek ya. Jadi untuk mungkin beberapa tahun lagi ini sudah ramai melintas mobil tentunya. Dan di sini Desa Tambak Sari. Tuh, Desa Tambak Sari. Yang ini benar satu desa. Yang lainnya juga sudah pindah ini, Pak, nggih. Warganya pindah kebanyakan, nggih. Oh. Tinggal 5 kakak yang di sini. Ini tinggal 5 kakak, pemirsa. Yang masih bertahan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Mungkin yang dihuni tinggal 2 rumah ini yang kelihatan. Tapi yang di sana ada lagi itu udah kayak ada masjidnya juga. Nah, itu ada penghuninya, yang itu kosong ya. Ini bekas tambak, Pak, nggih. Dulu bekas tambak, nggih. Karena kenapa? Oh, ini dulunya perkampungan. Oh, ini perkampungan. Rumahnya roboh ya? Rumahnya roboh, teman-teman. Dan yang masih berdiri itu karena bangunannya kuat mungkin ya. Bangunannya kuat sehingga berdiri, masih berdiri kokoh sampai sekarang. Masjid Tambak Sari, Muzakir. Yeah. Nah, ini masjidnya juga baru, Pak, nggih, masjidnya nggih. Baru kayak ini. Kan itu kayaknya deh. Karena masih ada yang tinggal di sini. Wah, masjidnya itu. Lima kakak yang masih ada masjid. Berarti ini yang Jumatan 5 orang, nggih. Insyaallah 5 keluarga gitu maksudnya. Nah, ini. Jadi beberapa rumah yang tinggal dan masih ada masjid, dan di sebelah kanan ini adalah makam Syekh Abdullah Muzakir ya, yang dimana makam seorang wali atau orang yang mensiarkan agama Islam di wilayah Sayung Demak ini, yang beliau itu makamnya ada di sana dan dibangun, Pak, makamnya bangun itu. Nah, ini proses kedepannya mungkin makam ini mewah dan istimewa karena itu terlihat ya lagi dibangun seperti itu. Nah, terlihat dari sini proses pembangunannya. Kalau yang tahun kemarin saya kesini itu masih belum seperti ini, belum ada proses bangunannya. Ini mungkin lebih dibesarkan lagi dan dibuat cor ya, permanen gitu. Makam Syekh Abdullah Muzakir ini yang ada di Sayung Demak ini. Ini kita kemana? Kemana? Iya. Yeah. Oh, ini ya. Nah, ini tampak dari belakang, sisi belakang dari makam Syekh Abdullah Muzakir. Loh, ini bekas apa, Pak? Untuk pemecah ombak dan tenggelam, tahu-tahunya. Ini makamnya berada di tengah laut dan ya tidak tenggelam gitu loh, teman-teman. Di samping 5 rumah yang mewah yang ada mungkin pondasi rumahnya tuh
kuat dan terbuat dari cor ya, sehingga rumah-rumah mereka itu tidak tenggelam. Dan juga di ini kuburan wali atau makam Syekh Abdul Muzakir ini juga tidak tenggelam. Dan di sini juga sering banyak diziarahi ya, dari berbagai daerah tentunya peziarahnya, yang dimana terkenal dengan makam apung atau makam terapung, makam di atas laut. Kita nggak usah naik karena di sana ada proyek, ada proses pengerjaan. Kalaupun kita ke sana juga nanti takutnya mengganggu para aktivitas pekerja ya. Itu banyak sekali orang-orang yang sedang melakukan aktivitasnya, mungkin ya sebagai pekerja proyek. Kita cukup mengelilingi saja di sini, dan kita menuju ke desa apa? Wonosari. Jadi pemirsa, saya ajak muter-muter ini keliling. Itu jembatan, Pak. Oh, baru dibangun. Oh iya, jadi itu jembatan yang baru dibangun tapi sudah tenggelam. Jadi belum selesai pengerjaan ya, sudah tenggelam oleh air laut atau abrasi. Yang mirisnya, setiap desa itu Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan ya, semua kuburan itu juga ikut tenggelam teman-teman. Semua makam-makam umum, makam desa itu juga ikut tenggelam, nggak sempat dievakuasi jenazahnya, nggak sempat dipindah. Insya Allah. Nih jembatannya belum selesai pembangunannya, sudah keduluan tenggelam oleh air laut. Tuh kampung-kampungnya kelihatan dari sini tuh semuanya tenggelam loh, semuanya tenggelam. Warga sini tuh mayoritas punya tambak dulu, guys. Mayoritas punya tambak, dan mungkin sana itu juga tambak ya, tambak dan hamparan laut ini yang sekarang jadi laut ya. Ini mungkin dulu tambak, tapi sudah ya menjadi satu dengan alam, menjadi satu dengan laut. Hilang gitu teman-teman, hilang tenggelam. Itu desa apa, Pak? Oh, itu Sene, yang nanti ada orangnya itu. Nah, itu adalah salah satu desa Sene namanya, yang katanya di desa itu masih ada satu keluarga yang masih memilih bertahan tinggal sampai sekarang. Ini termasuk burung yang dilindungi ya, bangau. Nah, itu ada yang warnanya agak biru tuh. Jadi burung-burung bangau di sini banyak sekali karena berkembang biak ya, dengan aman gitu, tidak ada yang memburu, tidak terusik dengan adanya manusia yang pemburu lah intinya. Jadi masih utuh. Dan itu tadi desa Mondoliko kita ambil dari sisi sebelah seberangnya ya. Kalau kita tadi review di sebelah sananya, ini berada di samping seberangnya. Tuh. Masih lama, Pak? Masih lama. Jadi muter sana ya. Kita keliling aja ya, keliling. Ya nggak usah turun ya. Kan masih banyak penduduknya itu, nggih. Ini juga desa yang kena dampak abrasi air laut, teman-teman. Namun di desa tersebut warganya masih memilih untuk bertahan, ya, tidak pergi meninggalkan kampung kelahirannya. Dan ini jalan tol ya. Tuh. Kita menuju ke desa apa lagi, Pak? Wonosari ya.
Jadi yang ini desa Tambak Sari, yang ada makamnya Syekh Abdullah Muzakir tadi Tambak Sari, ya. Dan saat ini kita akan menuju ke Wonosari, Wonosari, desa Wonosari ya teman-teman ya. Di sana. Desa Wonosari. Nama? Paling timur. Oh, itu. Iya. Tempat wisata, nggih. Dan sekarang dijadikan objek wisata. Wisata Kampung Tenggelam, ngoten. Kalau yang di Wonosari itu ada berapa kakak, Pak? Masih banyak Morosari. Masih bertahan di sana? Masih utuh. Oh, masih utuh? Masih utuh. Memilih tinggal nggak pergi, nggih? Enggak, yang penting itu jalannya tinggi, bisa dilewati mobil kan. Oh, jalannya masih tinggi? Masih tinggi. Ini bangunan tol lewatnya Morosari. Tolnya? Ya, lewat tol Dabu lewatnya Morosari. Morosari. Ya. Kalau yang sana desa apa, Pak? Desa apa itu? Pandansari. Banjarsari. Itu juga masih utuh? Jalan Warganya masih tinggal? masih. Warganya masih memilih tinggal di sana. Kalau kita jalan lumayan loh, Pak. Jalan ke sana ke Syekh Abdullah Muzakir lumayan, nggih. Lumayan panas. Jadi perahu ada ya? Ya, jadi bisa diakses perahu juga menuju ke makam Syekh Abdullah Muzakir, dan itu jalan atau akses yang hanya bisa dilalui orang pejalan kaki, tidak boleh dengan kendaraan ya, terus sampai ke desa sana itu, parkirnya di sana. Jadi di Indonesia tuh baru satu lokasi yang dimana proyek jalan tol itu melintasi lautan. Ini nggih tole ya, tole niku. Dan petualangan kita hari ini ditemani Pak Sinten jenengan, Pak? Namanya Sinten jenengan? Pak Muklisin ya. Seorang nelayan yang tadi kita mintai tolong untuk mengantar berkeliling ya, untuk eksplor desa-desa yang ada di tengah laut ya, atau desa yang kena dampak abrasi, desa yang tenggelam di Kecamatan Sayung ini. Jadi ada 6 desa yang benar-benar sudah tenggelam. Di antaranya juga makam Syekh Abdullah Muzakir yang tadi kita sudah melintas. Jadi benar-benar dari bambu ya untuk material. Biasanya ada di sebelah kiri, Pak, ya? Beli ya? Ya, ini kok adanya di sini, sana ada ya, cuma sedikit banyak yang sini. Semuanya nelayan, Pak. Mana nelayan? Nelayan. Mayoritas ya. Kenapa? Kan mayoritas nelayan. Mayoritas nelayan. Kalau petani nggak ada ya? Nggak ada petani ya, saya Nggak ada. buruh pabrik ya ada. Pabrik Iya. dan perantauan, ya. Iya. Nah, kita berpapasan dengan kapal ya. Perahu nelayan ini. Ziarah, Pak. Ziarah makam Mbak Muzakir. Oh, mau ziarah ke makam Mbak Muzakir. Mbak Muzakir. Lewatnya perahu. Kalau jalan di sana kan jauh, baiknya. Jalannya jauh ya? Jalan jauh, jelek. Nambang. Ini buat perahunya buat nambang semua, buat nambang. Oh, itu ya, melayani peziarah gitu. Iya. Kalau perahu-perahu ini perahu nelayan. Ini nelayan yang sudut, ini sudut nelayan.
Kita nanti pulangnya lewat sini lagi atau muter? lewat sini lagi. Balik di sini lagi? Iya. Nggak bisa lewat sana, nggak bisa. Nggak bisa? Lewat sini nggak. Oh, jalannya satu-satunya ini ya? Iya. Jadi ini adalah akses jalan laut satu-satunya, dan kita nanti baliknya atau pulangnya lewat sini lagi. Dan di sepanjang aliran laut ini ya, pinggir laut ini ya, anggaplah ini dermaga, karena banyak sekali perahu-perahu nelayan yang diparkir begitu ya, kiri kanan sebagai dermaga mereka menambatkan perahunya. Dan di malam hari mungkin ini kan perahu kan banyak yang nggak nelayan Pak, Iya. hari Jumat nih katanya. Jumat Pak. Karena hari Jumat. Dan nelayan itu nanti malam hari ya. Ini kalau ada yang jaro bis ya nggak sak wayah pasti ya diantar. Oh, ngoten. Iya. Jadi di samping untuk mencari ikan juga melayani peziarah. Iya, jaro. Oh, melayani peziarah juga. Saya pikir hanya untuk mencari ikan. Ternyata perahu-perahu yang ada di sini itu juga melayani para peziarah yang datang dari luar daerah menuju ke makamnya Syekh Abdullah Muzakir tadi yang kita sudah melewatinya. Nah, ini dua fungsi ya teman-teman, untuk ditambangkan dan juga untuk mencari ikan. Perahu adalah merupakan alat transportasi air yang dimana warga kampung sini, ya kampung nelayan sini itu merupakan sebuah kendaraan utama. Karena minimnya akses jalan untuk menuju ke satu tempat ke tempat lainnya itu kendaraannya itu satu-satunya adalah perahu. Jadi kalau tidak salah ini satu rumah ya di sini itu harus memiliki satu perahu, sebagai kalau daerah lain mungkin motor gitu ya. Setiap rumah itu pasti punya motor untuk bepergian. Pun juga orang sini. Jadi satu rumah juga harus mempunyai alat transportasi perahu sebagai sarana menunjang aktivitas sehari-hari, baik itu kita sekolah maupun pergi ke pasar dan pergian ke tempat-tempat lainnya gitu. Dan itu jembatan Pak ya? Ini jembatan yang tembus genuk bulusan. Oke. Oke, berarti kita muter Pak ya? Muter. Oke, kita muter lagi. Tidak perlu naik ke atas, kita cukup sampai di sini explore kita ya. Mudah-mudahan tayangan dalam video kali ini sedikit ada manfaat dan bisa menjadi hiburan serta tambahan wawasan bahwa di daerah Demak ya, Kecamatan Sayung ada beberapa desa yang tenggelam ya, kena abrasi. Nah, kita sudah berkeliling tadi di beberapa desa, juga melewati makam Syekh Abdullah Muzakir yang ada di tengah laut yang lebih dikenal dengan nama Makam Terapung. Oke, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.